Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat, dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya teman-teman, insya Allah MTLOC Jumat besok ya. Bagi teman-teman alumni bisa riset gratis, dan bagi teman-teman yang pengen mengikuti bedah buku atau beli buku Spiritual Sense bisa japri ya. Makasih. Monggo Kang. Halo. Yeah. Oke ya, kita lanjutin obrolan pagi ini. Kita lanjutin di buku ya, Biology of Belief. Atau kita kembali ke dissolving ego dulu deh ya, kita selingi. Ini kita masuk ke dissolving ego. Teman-teman yang punya bukunya, silakan dicoret-coret lagi ya, halaman 64 atau halaman 66 atau 67 ya. Kita lihat, keangkuhan ego tiada habisnya. Dan dengan sombongnya ia sesumbar bahwa dirinya bisa menyangkal eksistensi Tuhan. Kognisi hanyalah anggapan linguistik yang terbelenggu simbol-simbol linier, konten terbatas dari pemrosesan mental. Bahwa ia memiliki realitas objektif aktual murni merupakan anggapan subjektif. Jadi pada tingkatan tertentu ya, pada tingkatan tertentu jadi ego ini masih terus dia, masih apa ya? Ini kita harus kembali ke ini ya, ke konteksnya. Jadi posisi-posisi kesadaran diri itu yang paling dasar itu kan kesadaran di dalam ruang. Kita mulai dari sini nih bahasnya ini. Kesadaran di dalam ruang gitu ya. Di dalam ruang. Ini level kesadaran dimensi ketiga. Nah, di dalam kesadaran dimensi ketiga ini itu kan diri ya masih mengakar pada konteks material. Jadi diri mengakar pada konteks ketubuhan. Seperti itu. Saya harap teman-teman sudah istilah konteks nih ya, istilah konteks. Jadi konteks itu kontainer ya, kontainer yang menghubungkan segala kemungkinan ya, segala potensi kemungkinan
dengan yang berkaitan dengan kejadian. Oke. Itu konteks. Biasanya kan kita tidak peduli konteks ya. Jadi untuk mengubah hasil, biasanya kan kita mengubah hasil itu mengubah perilaku, ya kan? Kemudian mengubah hasil itu mengubah cara berpikir. Padahal baik perilaku maupun cara berpikir itu hanya konsekuensi dari konteks. Jadi cara berpikir, cara perilaku itu adalah sesuai konteksnya. Nah, kita mesti sadar konteks. Sadar konteks. Nah, ini kita sedang ngomongin konteks di mana diri mengakar pada ketubuhan, gitu ya. Nah, ketika diri itu mengakar pada ketubuhan, secara otomatis dia telah menyangkal eksistensi Tuhan. Jadi bisa saja orang menyebut-nyebut nama Tuhan, tapi itu adalah Tuhan dalam konteks linier, semacam hanya linguistik, atau hanya objek matematis, atau Tuhan yang merupakan hasil dari mentalisasi. Hasil dari mentalisasi. Oh, ini yang berbahaya kan hal semacam ini. Karena kita belum memastikan konteksnya gitu ya. Belum memastikan konteksnya. Itu otomatis pasti itu dia terjebak pada keangkuhan. Terjebak pada keangkuhan yang tidak tersadari. Keangkuhan yang tidak tersadari. Nah, untuk bisa untuk bisa mengetahui sebenarnya diri saya ini konteksnya apa, maka mau nggak mau harus memeriksa segala jenis kemungkinan progresif di mana diri mengakar. Mulai dari dimensi ketiga, lalu kemudian dimensi keempat, dimensi keempat itu kan diri tidak lagi di dalam ruang, tapi pada ruang. Diri yang menjelajahi seluruh sisi-sisi ruang itu. Jadi diri sudah keluar dari kesadaran dimensi ketiga di dalam ruang menjadi menjelajahi sisi-sisi luar dari ruang itu. Kalau di dalam kan dia hanya menjelajahi sisi dalam. Terjebak pada sisi dalam. Kalau dimensi keempat, diri itu sudah menjelajahi sisi-sisi luar dari ruang itu. Dimensi keempat. Disebut pada ruang karena dia telah mampu melakukan refleksi pada sisi luar. Di situ diri menjadi observer. Menjadi observer. Ini masih diri itu mengakar pada yang materi. Nanti masuk ke dimensi kelima. Dimensi kelima itu, kesadaran dimensi kelima itu nanti diri itu sudah mengetahui bahwa ada ruang waktu lahiriah
ada ruang waktu batinia. Jadi dimensi kelima itu berarti modelnya, model matematisnya ya. Model matematisnya. Mana ya? Carikan dulu ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau dimensi ketiga kan dalam ruang, sisi dalam ruang, dia mewakili sisi dalam ruang, sisi dalam ruang. Dimensi keempat itu dia sudah sisi luar, sisi dalam dan sisi luar kan berarti. Tapi harap dipahami bahwa ruang yang dimaksud ini adalah ruang yang material, ruang waktu material. Ini adalah dunia objektif. Dunia objektif. Ya kan? Nah, di dimensi kelima itu, di dimensi kelima, kita harus menyadari bahwa betul ada ruang waktu material, ada ruang waktu objektif, tetapi ada juga ruang waktu batinia. Yang ini ruang waktu lahiriah atau yang objektif. Yang di sini ruang waktu batinia atau yang subjektif. Oke, harap diperhatikan ini, yang objektif dan yang subjektif. Jadi sudah sadar. Dan pada dimensi kelima ini mulai tersadari. Ternyata pengetahuan pada yang objektif itu adalah pengetahuan yang melalui subjektif. Jadi tidak bisa yang objektif itu mengungkapkan dirinya sendiri. Ya kan? Tidak bisa yang objektif itu mengungkapkan dirinya sendiri. Jadi misalnya kalau selama ini kita bilang gula atau garam itu rasanya gula atau garam ya, kita garam aja lah. Garam rasanya manis, rasanya asin. Ini rasa asin ini bukan rasa yang diungkapkan sendiri oleh garam, tetapi rasa asin itu sebenarnya rasa yang diungkapkan oleh subjektif. Ya kan? Jadi kemudian di situ di dimensi 5, oh ternyata apa yang kita sebut objektif itu hanya lokalitas yang dibuat oleh yang subjektif. Di situ poinnya ya. Tapi sebelum sampai pada kesadaran dimensi kelima, bisa menyadari ruang waktu batinianya, maka kita akan terus-menerus merasa bahwa yang ada itu hanya yang objektif. Itu yang disebut dengan kebanggaan, kesombongan. Ya. Dia mengingkari yang subjektif. Padahal yang objektif itu adalah bentuk lokalitas yang dilakukan oleh yang subjektif. Jadi tidak ada pengetahuan ilmiah yang objektif murni, itu tidak ada. Karena itu yang sebut objektif itu hanya lokalitas. Lokalitas yang dilakukan oleh subjektif. Ya kan?
Lalu kemudian yang disebut objektif itu kan adalah spesifikasi. Spesifikasi yang dibuat oleh yang subjektif. Ya kan? Spesifikasinya. Itu yang disebut objektif. Tapi spesifikasi tadi itu kan didefinisikan oleh yang subjektif. Bukan kemudian materi itu mendefinisikan spesifikasinya sendiri. Kayak itu ya. Nah, itu dimensi kelima. Sebelum dimensi kelima itu ada kesombongan, ada kebanggaan yang mengakar pada material. Kesombongan tentang objektif itu. Kesombongan yang objektif. Nah, di dimensi keenam lebih dalam lagi kesadaran itu. Coba kita lihat. Di dimensi 5, kita tahu bahwa ada ruang waktu material, ruang waktu lahiriah yang ini, ada ruang waktu batiniah. Lalu kemudian dimensi 6 itu yang batiniah pun juga itu ada yang batiniah itu ada yang bersifat dualitas, ada yang bersifat non-dualitas. Ya kan? Yang batiniah itu ada yang bersifat dualitas, ada yang bersifat non-dualitas. Itu di dimensi 6. Di dimensi ke-7 itu nature of non-duality. Tambah lagi. Tapi untuk sampai ke dimensi 7 kepencerahan itu, seluruh dualitas dalam diri atau seluruh karakteristik dualitas itu sudah harus di-dissolve, sudah harus selesai dissolve. Jadi tidak bisa kok moro-moro langsung 700 tanpa melakukan proses dissolve, pelarutan diri dualitas itu gitu. Kalau langsung 700 itu tidak paham ilmu. Untuk dissolve yang dualitas ini bisa seumur hidup. Seumur hidup. Kalau nggak ngerti pokok-pokok pembahasannya. Jadi diri yang dualitas itu harus dipahami ya, dipahami. Jadi kebanggaan ego itu ketika dia hanya berada di sini gitu. Apa namanya? Objektif material itu gitu ya. Kalau yang di sini dimensi 5, 6 itu sudah mulai ada pengakuan bahwa sebenarnya posisi subjek itu tak tergantikan, otentik. Karena seluruh alam semesta ini itu terungkap melalui subjek. Terungkap melalui subjek. Lalu kemudian di dimensi ke-6 kita akan tahu bahwa subjek ini ternyata ada yang mewakili konteks kepalsuan, konteks dualitas, ini diri kepalsuan ya. Konteks kepalsuan. Ada juga diri yang mewakili konteks kebenaran. Konteks kebenaran. Nah, kita ngomong konteks itu kepalsuan atau kebenaran. Konteks dualitas atau konteks non-dualitas. Nanti mungkin ada kelas itu. Jadi
kepalsuan diri, wajah dualitas, wajah non-dualitas itu sebenarnya dibahas loh itu di Quran tuh. Dulu ngajinya di surat Al-Ghoshiyah. Surat Al-Ghoshiyah. Al-Ghoshiyah itu nanti di sana ada diri dengan konteks kepalsuan, dualitas, ada diri dengan konteks non-dualitas. Ya kan? Hal ataka hadisul ghoshiyah. Itu kalau dibahas secara kesadaran ya, tidak mengikuti terjemahan. Itu kurang lebih begini. Pernah nggak kamu mengalami event yang mana itu kamu sangat kacau balau? Itu Al-Ghoshiyah itu kurang lebih begitu. Kalau ini ya, nah gini. Hal ataka hadisul ghoshiyah. Pernah nggak kamu mengalami event kejadian yang kacau balau? Kemudian masuknya gimana? Di mana wajahmu itu down gitu ya, tertunduk. Ya kan? Dan semua yang kamu lakukan itu, semua yang kamu lakukan untuk mengatasi kekacauan tadi, yang kamu lakukan itu nggak guna. Nah, itu bagus ini kalau kita apa. Tapi ini saya memahaminya dalam konteks non-dualitas ya. Saya mencoba menerjemahkannya dalam konteks non-dualitas. Jadi semua yang kamu lakukan itu nggak guna untuk menyelamatkan dirimu. Jadi kamu seperti minum. Jadi semakin banyak kamu melakukan, kamu makin hancur, kamu makin meleleh. Nah, ini mungkin pertanyaan ini bisa kita terapkan di teman-teman pembelajar pengembangan diri. Kamu pernah nggak sih mengalami kekacauan? Dan semakin banyak kamu ikut training, malah semakin kacau. Gitu. Itu bukan trainingnya yang bermasalah, tapi wajahnya, wajah kita, masih wajah dualitas dan nggak sadar-sadar wajah dualitas ini tidak bisa diselesaikan dengan training, dia diselesaikan dengan tawajuh. Itu Al-Ghoshiyah itu nyindir banget loh ini Al-Ghoshiyah ini. Ya, surat Al-Ghoshiyah ini nyindir, nyindir banget. Nanti itu digambarkan ya, digambarkan problematik jiwa-jiwa dualitas dari ayat 1 sampai 8 apa nggak salah tuh ya. Lalu kemudian diterangkan juga wajah yang non-dualitas. Wajah yang berseri-seri. Wajah yang glowing. Ah, ini bagus nih ya. Jadi teman-teman ini perlu mengkaji surat Al-Ghoshiyah untuk membahas dualitas non-dualitas. Ini mungkin nanti kita akan bedah secara utuh ya di kelas-kelas berikutnya tentang dualitas dan non-dualitas. Nah, teman-teman untuk memperdalam dualitas non-dualitas lagi-lagi ya, saya tidak akan pernah bosan-bosan. Ini loh, kamu ngaji di Solving Ego ini gitu kan. Kamu beli bukunya, ya. Kamu beli bukunya, ikuti rekamannya, kamu belajar sendiri dulu. Jangan sampai itu kamu kena pertanyaan Tuhan di surat Al-Ghoshiyah. Pernah nggak kamu mengalami event di mana kamu sangat kacau balau? Apa ciri kacau balau? Wajahnya itu terhinakan. Terhinakan. Ke terminal bis, lihat tiket bis harga eksekutif langsung terhinakan karena uang itu nggak cukup. Langsung tertunduk lihat harga, dihinakan oleh harga tiket gitu. Pernah nggak kamu seperti itu? Dan apapun yang kamu lakukan, kamu sudah berjuang mati-matian, ikut training sana, ikut training sini, bukannya tambah berkurang bebanmu, masalahmu, tapi tambah rekoso. Pernah nggak? Ya, itu sih, itu nyindir banget loh Al-Ghoshiyah itu.
Nyindir banget. Sering terhina kok. Ini tulisannya Bang Dani keren banget ini. How can you face the problem if the problem is you face? Aduh. Pernah Bang ingin beli kue 2.500 nggak mampu, itu wajahmu tertunduk di hadapan kue 2.500 gitu. Ini bagus nih ya. Dan itu nanti dissolving. Dissolving itu melarutkan wajah dualitas itu. Jadi nggak usah belajar metodologi apapun. Kamu cukup larutkan saja wajah dualitasmu itu. Insya Allah rezekinya itu semakin hari makin tajrid, makin berseri-seri. Makin hari makin berseri-seri. Nah, ini lihat Pajero lewat sangat terhina gitu ya. Karena Pajero itu punya mantan. Ya pokoknya nggak usah belajar kesadaran lah pokoknya ya. Belajar jadi nggak bisa itu, metode itu nggak bisa melarutkan wajah dualitas. Metodologi terapi, psikoterapi itu hanya mengatasi, hanya merawat dampak dari, hanya treatment, ya. Hanya mengatasi akibat dari wajah dualitas itu. Itu saya sudah pelajari. Oh, psikoterapi ini hanya mengatasi wajah, efek dari wajah dualitas. Apa efeknya wajah dualitas? Fisiknya pasti lemah. Makin hari makin lemah, sakit-sakitan. Emosinya pasti makin negatif. Kenapa? Ya sumbernya wajahnya sendiri kok. Udah disindir sama Tuhan. Wajahmu, masalahnya pada wajah. Bukan pada skincare dan bareskrim. Masalahnya pada wajah. Bukan pada produk. Bukan pada metode. Bukan metodenya yang bermasalah. Wajahmu itu loh. Kalau kata teman saya, raimu itu. Raimu itu yang masalah. Ya Allah. Raimu masih rai dualitas. Gitu. Jadi belajar apapun juga, kalau wajahnya masih wajah dualitas, semuanya salah, komplain aja pokoknya. Semuanya salah. Belajar metode apapun, semuanya salah. Ini hanya cari bayaran. Iya, wajah dualitas memang semuanya salah. Tuhan pun juga ikut salah. Nah, itu ya. Jadi ini pendek. Jadi ini apa namanya? Itu namanya konteks ya, konteks. Dan wajah dualitas itu tidak bisa diselesaikan dengan metode psikoterapi, bukan. Nggak bisa itu. Nggak ada metode psikoterapi yang bisa melarutkan wajah dualitas itu. Perejengan dualitas ya, wajah dualitas gitu ya. Orang harus melarutkan itu. Dilarutkan dengan cahaya murni. Dilarutkan dengan cahaya yang murni. Nur. Nggak bisa lewat pikiran gitu ya. Cobalah apa namanya teman-teman baca ini, Dissolving Ego, baru baca itu ya. Wajah dualitas itu banyaknya. Ini diseriusin ini ya, diseriusin. Diseriuskan. Nah, S kecil, S besar itu soal wajah. Soal wajah. S besar, S kecil. Ini wajah dualitas. Ini wajah non-dual. Dan ini bukan metode, gitu. Nggak bisa nggak bisa pakai metode psikoterapi, nggak bisa. Dia mesti dengan dissolving. Kalau metode itu psikoterapi itu hanya untuk meringankan beban dari akibat berwajah dualitas, gitu. Itu poinnya ya, itu poinnya.
Makanya sebenarnya LOC itu menunjukkan kadar kepekatan wajah dualitas itu gitu. Jadi kepekatan dualitas pada wajah kita itu seberapa pekat gitu. Itu maksud LOC. Jadi jangan diiniin, LOC itu menunjukkan kepekatan dualitas pada wajah itu. Ya kan? Nanti setelah pencerahan baru wajah Tuhan ya. Jadi wajah kita itu mulai diisi oleh wajah Tuhan. Kalau ini wajah kegelapan, wajah manusia, wajah dualitas. Makanya kan kalau orang Islam itu pas sholat, ini wajah tuh wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan. Hadapkan wajah, tapi itu maksudnya konteks ya, konteks kesadaran. Pokoknya ini teman-teman ya, teman-teman, kalau bisa itu mulai sadar, oh ternyata hidupku itu makin hari makin berat karena wajah saya masih mewakili wajah dualitas. Makanya kita pertanyaannya itu, nah ini loh. Ini saya bikin modelnya. Nah, ini loh. Wajahmu itu mewakili apa gitu. Nanti wajah yang kamu wakili itu nanti kena dampak pada tubuhmu. Habis uangmu buat terapi. Padahal itu sumbernya dari wajahmu. Nanti keluargamu wes berantakan. Kenapa? Kena wajahmu. Masalahnya itu pada wajahmu. Nanti itu budayamu juga hancur, bisnismu hancur, komunitasmu itu hanya tempat untuk saling cakar-mencakar wajah itu. Kotamu nanti kacau, peradabanmu kacau. Kenapa? Wajahmu, what you are, wajahmu itu mengubah dunia. Ini kan, what you are change the world. Wajahmu itu mengubah dunia. Jadi mari kita transformasikan wajah dualitas ke wajah non-dualitas. Ini harus proses transendensi. Ketika kemudian wajah dualitas itu makin tipis, non-dualnya makin tebal, maka masuklah wajah non-dual tadi pada tubuh. Terjadilah self-healing. Diterima keluarga adem gitu wajahnya, Anda bikin kisruh. Kehadirannya itu ditunggu-tunggu. Bisnisnya pasti maju. Kenapa? Dia sudah mewakili wajah non-dualitas. Itu namanya medan penarik, itu maksudnya itu wajah. Attractor pattern itu, medan penarik itu wajahmu. Nggak usah dikasih skincare, mendingan ikut transendensi ya. Biar kemudian tuh efeknya tidak kemana-mana di alam semesta karena wajahmu mengubah dunia gitu. Wajahmu mengubah dunia. Oke ya. You first change the world gitu ya. Jadi ini ya penting ya. Modelnya juga sudah ada. Tinggal teman-teman tuh kadang nggak sadar kok. Kenapa sih hidupku nggak beres-beres ini? Udah tadi udah di asesmen tuh. Wajahmu wajah dualitas. Jawab dulu, pernah nggak kamu, ini kan dijawab. Pernah nggak kamu mengalami kejadian, event yang dimana kamu sangat kacau balau? Nggak usah tunggu hari kiamat. Sejak sekarang itu udah. Pertanyaan ini dibawa sejak sekarang gitu. Jawabannya pasti sering dan masih terus berjibaku gitu kan. Udah itu berarti harus face off. Harus ganti wajah.
Oke ya, itu dulu pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wajah-wajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, besok Jumat mentoring TLOC-nya. Bagi teman-teman alumni bisa riset ya, gratis. Terima kasih, kita bertemu besok lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.